Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tuberkulosis. Perkenalkan, nama saya Beria Sanul. Perkenalkan, nama saya Anita Mutiara Rezeki. Perkenalkan, nama saya Indah Rada Juwita. Perkenalkan, nama saya Yunisa Alhamdulillah. Saya Zulia. Saya Dini Madiani. Baik, materi kami akan dibacakan oleh Indah. Baiklah, di sini saya akan membacakan definisi tuberkulosis yang disingkat dengan TBC atau TB, singkatan dari tubercle bacillus, merupakan penyakit menular yang umum dan dalam banyak kasus bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai strain Mycobacteria, umumnya Mycobacterium tuberculosis, disingkat MTB atau MTBC. Tuberkulosis biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. Tuberkulosis menyebar melalui udara ketika seseorang infeksi TB aktif batuk, bersin, dan menyemburkan butiran ludah merupakan melalui udara. Infeksi TB umumnya bersifat asimptomatik dan laten. Namun hanya 1 dari 10 kasus infeksi laten yang berkembang menjadi penyakit aktif. Bila tuberkulosis tidak diobati, maka lebih dari 50% orang yang terinfeksi bisa meninggal. Selanjutnya saya akan membacakan etiologi. Etiologi tuberkulosis paru-paru adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang yang tahan asam atau sering disebut sebagai basil tahan asam, intraseluler, dan bersifat aerob. Basil ini berukuran 0,2 sampai 0,5. Tidak berspora, non-motil, serta bersifat fakultatif. Dinding sel bakteri mengandung glikolipid rantai panjang bersifat mikolik, kaya akan asam dan fosfolipoglikan. Kedua komponen ini memproteksi kuman terhadap serangan sel lifosum tubuh dan juga dapat menahan zat pewarna fusin setelah pembilasan asam. Diketahui bahwa manusia adalah sebagai inang atau host terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan basil tersebut. Transmisi organisme ini secara primer terjadi melalui droplet di udara yang berasal dari individu yang mengidap TB aktif atau dalam stadium infeksiun TB. Walaupun pernah pula dilaporkan menular melalui intestinal dan gastrointestinal, droplet rata-rata berdiameter 1-5 yang dalam sekali batuk dapat menyembuhkan 3.000 droplet terinfeksi, di mana sedikitnya 10 basil saja sudah mampu mengawali infeksi paru-paru. Individu imunokompeten yang terpapar Mycobacterium tuberculosis biasanya akan berstatus terinfeksi TB atau dorman. Hanya 5% dari individu-individu tersebut yang kemudian akan memperlihatkan gambaran klinis. Namun, bila kekebalan tubuh individu yang imunokompeten berubah menjadi menurun atau tidak kompeten, maka Mycobacterium tuberculosis yang tadinya laten atau dorman akan aktif kembali, memperbanyak diri dan merusak jaringan paru-paru. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Indah. Transmisi infeksi TB bergantung pada 3 hal, yaitu jumlah kuman yang dikeluarkan, konsentrasi kuman, dan lamanya basil-basil TB berada di udara bebas. Faktor risiko terkena tuberkulosis paru-paru adalah sering terpapar dengan pengidap TB aktif dan kekebalan tubuh yang menurun. Terpapar dengan pengidap TB aktif, orang yang sering terpapar pengidap TB aktif memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita penyakit ini. Orang yang sering terpapar diantaranya adalah seseorang yang berkunjung ke daerah atau negara di mana TB sangat umum, termasuk Indonesia. Orang yang tinggal atau bekerja di tempat di mana TB lebih umum, seperti rumah penampungan tunawisma, penjara ataupun panti warda. Petugas kesehatan yang bekerja dengan pengidap TB aktif. Masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki akses kesehatan memadai. Kekebalan tubuh yang menurun. Orang yang memiliki kekebalan tubuh yang tidak adekuat juga lebih mudah terkena infeksi TB. Pada populasi ini, manifestasi TB juga biasanya lebih berat. Populasi yang dimaksud contohnya adalah orang yang terkena infeksi
tuberkulosis, orang yang mendapat transplantasi organ, orang yang sedang dalam pengobatan kortikosteroid atau imunsupresan, atau antagonis tumor nekrosis faktor alfa. Anak usia kurang dari 5 tahun, seseorang yang telah terinfeksi dengan hasil TB dalam 2 tahun terakhir, orang dengan masalah kesehatan sehingga sulit bagi tubuhnya melawan penyakit, seperti pada keganasan hematologis, kanker kepala leher, gagal ginjal terminal, gastrektomi, operasi baik intestinal, sindrom malabsorpsi kronis atau gizi buruk, merokok, penyalahgunaan alkohol, dan obat-obat terlarang. Yang terakhir yaitu seseorang yang terkena TB laten atau tidak aktif di masa lampau namun pengobatannya tidak tuntas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Julia. TBC, tuberkulosis, disebabkan oleh infeksi kuman dengan nama yang sama, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kuman atau bakteri ini menyebar di udara melalui percikan ludah penderita, misalnya saat berbicara, batuk, atau bersin. Meski demikian, penularan TBC membutuhkan kontak yang cukup dekat dan cukup lama dengan penderita, tidak semudah penyebaran flu. Makin lama seseorang berinteraksi dengan penderita TBC, semakin tinggi resiko untuk tertular. Misalnya, anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Pada penderita TBC yang tidak menimbulkan gejala TBC laten, kuman TBC tetap tinggal di dalam tubuhnya. Kuman TBC dapat berkembang menjadi aktif jika daya tahan tubuh orang tersebut melemah, seperti pada penderita AIDS, namun TBC laten ini tidak menular. Seperti telah dikatakan sebelumnya, penularan TBC tidak semudah flu, sehingga Anda tidak akan tertular TBC. Jika hanya sekedar berjabat tangan dengan penderita TBC, namun Anda beberapa kelompok orang yang lebih mudah tertular penyakit ini, yaitu 1. Orang yang tinggal di permukiman padat dan kumuh. 2. Petugas medis yang sering berhubung dengan penderita TBC. 3. Lansia dan anak. 4. Pengguna nakza. 5. Orang yang kecanduan alkohol. 6. Perokok. 7. Penderita penyakit ginjal stadium lanjut. 8. Orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, misalnya penderita AIDS, diabetes, kanker, serta orang yang kekurangan gizi. Tuberkulosis paru, selanjutnya disebut dengan TBC paru, adalah suatu bentuk tersering dari penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi multisistemik yang paling umum, dengan berbagai macam manifestasi dan gambaran klinis, di mana paru-paru adalah lokasi yang paling umum untuk perkembangan penyakit tuberkulosis ini. Tuberkulosis paru adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh hasil Mycobacterium tuberculosis yang merusak jaringan paru-paru dengan manifestasi berupa gejala batuk lebih dari 3 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, demam, keringat malam hari, batuk darah, dan penurunan berat badan. Diagnosis ditegakkan berdasarkan adanya gambaran klinis klasik Mantoux test atau tuberculous skin test, pemeriksaan foto rentgen dada, sputum BTA, kultur dahak, ataupun interferon gamma assay spesifik antigen. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Anita. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang patofisiologi. Patofisiologi tuberkulosis paru TB paru melibatkan inhalasi Mycobacterium tuberculosis, suatu basis tahan asam. Setelah inhalasi, ada beberapa kemungkinan perkembangan penyakit yang akan terjadi, yaitu pembersihan langsung dari bakteri tuberkulosis, infeksi laten, atau infeksi aktif. Ketika seorang pengidap TB paru aktif batuk, bersin, menyanyi, atau meludah, orang ini dapat mengeluarkan titik-titik air liur kecil ke udara bebas. Droplets yang berisi Mycobacterium tuberculosis ini apabila terinhalasi orang lain akan masuk sampai di antara terminal alveoli paru. Organisme kemudian akan tumbuh dan berkembang biak dalam waktu 2-12 minggu sampai jumlahnya mencapai 1000 sampai 10.000. Jumlah tersebut akan cukup untuk mengeluarkan respon imun resululer
yang mampu dideteksi melalui reaksi terhadap tes tuberkulin, namun tubuh tidak tinggal diam dan akan mengirimkan perlahan berupa sel-sel makrofag. Namun tubuh tidak akan tinggal diam, akan mengirimkan pertahanan. Selanjutnya, kemampuan hasil tahan asam ini untuk bertahan dan berfoliarasi dalam sel-sel makrofag paru menjadikan organisme ini mampu untuk menginvasi parekin, nodus-nodus limfatikus lokal, trakea, bronkus, dan menyebar keluar jaringan paru. Organ di luar jaringan paru yang dapat diinvasi oleh Mycobacterium tuberculosis diantaranya adalah sumsum tulang belakang, hepar, ginjal, tulang, dan otak. Penyebaran ini biasanya melalui rute hematogen. Apabila keterlibatan multi organ, maka TB paru akan memerlukan pengobatan yang lebih lama. Hal ini biasanya sebagai konsekuensi terhadap ketidakpatuhan penderita terhadap tata laksana pengobatan TB atau keterlambatan diagnosis. Kompleks GON. Lesi tipikal TB dinamakan granuloma epiteloid dengan nekrosis karyosa di sentralnya. Lesi ini paling sering berada di antara makrofag alveolar dalam daerah subpleural paru. Basil tahan asam berfoliesasi secara lokal dan menyebar melalui sistem limfatik ke hilar nodus, membentuk kompleks GON. Menjadi laten sebelum menggambarkan klinis, tampaknya lesi-lesi kecil mungkin dapat sembuh secara total. Fibrosis dapat membentuk ketika enzim hidrolitik melarutkan dan meluluhkan lesi granuloma TB, di mana lesi yang lebih besar akan dibungkus oleh kapsul fibrotik nodul-nodul fibrokaseosa. Ini biasanya berisi hasil TB hidup dan merupakan lokus-lokus yang tahan lama serta berpotensi untuk aktif kembali atau membentuk kavitasi. Beberapa nodul fibrokaseosa membentuk pengapuran atau oksifikasi yang dapat terlihat jelas pada foto röntgen dada. Infeksi TB primer. Bila tubuh inang tidak dapat mampu membentuk untuk menahan infeksi awal, penderita akan mengalami infeksi TB primer yang progresif. Granuloma subresa dapat ruptur dan masuk ke dalam ruang pleura dan perikardia dan menimbulkan inflasi atau infusi serosa. Keadaan ini menjadikan penatalaksanaan TB sangat sulit karena kemungkinan refrekuensi penyakit setelah infeksi primer teratasi terhadap tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lisa. Baiklah, saya akan menjelaskan manifestasi klinik. Berdasarkan derajat kepara dan penyulit yang timbul, gambar klinik TB paru dapat dibagi menjadi dua, yaitu gejala respiratorik dan gejala sistemik. Gejala itu yang membuat batuk, sesak napas, nyeri dada. Sedangkan gejala sistemik yaitu demam dan keringat malam. Dihasilkan oleh yang aktif dan dalam proses membentuk jaringan. Pada TB, kadar bahan ini 3/10 kali lebih tinggi pada mereka yang terinfeksi TB dan HIV dibandingkan dengan yang HIV saja tanpa TB. Tingginya kadar tumor faktor alfa ini membuktikan bahwa aktivitas HIV yang dapat meningkat, artinya memburuk perjalanan penyakit HIV. Pada penelitian lain jumpa adanya peningkatan kadar beta 2 pada penyakit HIV dan TB disebabkan oleh HIV adalah virus fitopatit di dalam penurunan berat badan yang dapat 1 bulan nyerinya dan sangat susah menelan. Kaki merasa panas dan akibatnya,
sedangkan segala yang timbul merupakan jaringan perut akibat kulit dan gatal. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.